Bagaimana kabarmu? Wajahmu sangat terlihat pucat. Iya nih, kepalaku sangat sakit. Aku juga merasa kedinginan. Suhu tubuhku juga meningkat. Sepertinya kamu demam. Sebaiknya kamu segera pergi ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itika Purnamasari. Saya akan menjelaskan materi mengenai menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks persuasi. Di awal video tadi, kita sudah melihat contoh percakapan dari teks persuasi. Persuasi atau persuasif berarti membujuk, mengajak, atau menyuruh. Jadi, teks persuasi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, atau menyuruh pembacanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penulis. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks persuasi, kita juga harus mengetahui bagian-bagian atau struktur-struktur dari teks persuasi. Dalam teks persuasi memiliki 4 struktur bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat adalah penegasan ulang. Pengenalan isu berupa pengantar mengenai masalah yang menjadi dasar tulisan. Rangkaian argumen berisi mengenai fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumennya. Pernyataan ajakan berupa pernyataan yang berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya ada merupakan jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks persuasi. Unsur kebahasaan teks persuasi ada 7, apa aja ya? 1. Terdapat pernyataan yang mengandung ajakan, bujukan, dorongan, dan sejenisnya, yaitu ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif jadikanlah. Kata-kata sejenis lainnya seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. 2. Terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung pendapat dan fakta. Ketiga, mengandung kata ganti kita. Keempat, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 5. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 6. Menggunakan kata kerja mental. 7. Menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Selanjutnya, kita akan memasuki langkah-langkah menyusun teks persuasi. Dalam menyusun teks persuasi, terdapat 4 langkah. Langkah pertama adalah menentukan tema. Di sini kita harus menentukan tema untuk mendapatkan judul teks persuasi. Yang kedua, susunan perincian. Nah, di susunan perincian ini kita menyusun teks persuasi mulai dari bagian-bagian pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Nah, yang ketiga adalah pengumpulan bahan. Saat pengumpulan bahan, kita mengumpulkan pendapat-pendapat, opini-opini, dan fakta-fakta yang mendukung argumen kita. Yang terakhir adalah pengembangan teks. Di pengembangan teks ini kita harus memperhatikan struktur-struktur dari teks persuasi dan unsur-unsur kebahasaan dari teks persuasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.